Guntur menyambar, seakan merobek langit Jakarta yang sudah menangis tanpa henti sejak sore. Di dalam rumah megah yang kami bangun dari nol, dari keringat dan mimpi berdua, suaranya tenggelam oleh teriakan yang lebih memekakkan telinga. Aku bilang pergi, Rania. Suara itu, suara Mas Adit, pria yang selama 8 tahun ini kupanggil suami, kini terdengar asing. Lebih tajam dari pecahan kaca, lebih dingin dari air hujan yang merembes masuk lewat celah jendela. Mas, ini rumah kita. Aku salah apa? Suaraku bergetar, nyaris tak terdengar. Bukan hanya karena takut, tapi karena bingung. Pria yang setiap pagi mengecup keningku kini menatapku dengan mata merah menyala, seolah aku adalah musuh bebuyutannya. Salahmu? Salahmu adalah kamu sudah tidak berguna lagi, bentaknya. Dan di sana, di ambang pintu ruang tamu kami yang mewah, berdiri dia. Wanita itu, Hana, sekretaris Mas Adit yang baru bekerja 6 bulan. Dia mengenakan salah satu gaun tidur sutra milikku, warna merah marun favoritku. Dia berdiri dengan dagu terangkat, bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh kemenangan, seakan dia adalah ratu yang baru saja merebut tahta. Rumah yang setiap sudutnya adalah hasil jerih payahku. Aku yang memilih warna cat, aku yang merancang tata letak dapur, aku yang memastikan taman kecil di belakang tumbuh subur. Kini, seorang wanita asing berdiri di sana, memandangku seperti aku adalah sampah yang harus dibuang. Mas, jangan bercanda. Hujan deras begini, Mas mau usir aku. Aku mencoba meraih lengannya, mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu selalu ada untukku. Dia menepis tanganku dengan kasar. Bercanda katamu? Aku tidak bercanda, Rania. Mulai detik ini, aku, Aditya Pratama, menjatuhkan talak 3 padamu. Waktu seakan berhenti. Talak 3. 3 kata yang menghancurkan 8 tahun pernikahan kami dalam sekejap. Napasku tercekat di tenggorokan. Lututku lemas. Enggak mungkin, Mas. Kamu enggak bisa? Aku bisa. Dan sekarang, keluar dari rumahku. Sebelum aku bisa memproses apapun, cengkeraman kasarnya sudah melingkar di lengan atasku. Kukunya menancap, meninggalkan rasa perih yang menjalar. Mas, sakit, lepas. Aku meronta, tapi tenagaku tak sebanding dengan amarahnya. Dia tidak peduli. Dia menyeretku. Menyeretku melewati lantai marmer yang dingin, melewati ruang tamu di mana foto pernikahan kami masih terpajang. Kami tersenyum bahagia, seolah mengejakku saat ini. Hana tertawa kecil dari belakang. Sudah, Mas. Jangan buang tenagamu untuk wanita tak tahu diri itu. Biar dia pergi. Suara tawa itu membakar telingaku. Pintu depan terbuka. Udara malam yang dingin dan basah langsung menerpa wajahku. Hujan turun begitu lebatnya, seperti tirai air yang tak tembus pandang. Keluar. Mas Adit mendorongku dengan sekuat tenaga. Aku tersungkur. Tubuhku menghantam teras yang licin, lalu terguling ke anak tangga terakhir, mendarat di atas rumput yang sudah tergenang air. Gaun rumah yang kukenakan langsung basah kuyup dan berlumuran lumpur. Sakit. Bukan hanya fisikku, tapi hatiku. Remuk. Aku mencoba bangkit, bertumpu pada sikuku. Air hujan bercampur dengan air mata, membasahi wajahku. Aku mendongak, menatap 2 sosok yang kini berdiri di ambang pintu yang terang benderang, sementara aku terkapar dalam kegelapan. Mas Adit berdiri tegap, dadanya membusung. Di sampingnya, Hana melingkarkan lengannya dengan manja di pinggang suamiku, mantan suamiku. Dia menatapku dengan tatapan menghina, seolah aku adalah serangga yang baru saja diinjaknya. Satu hal lagi, Rania, kata Mas Adit, suaranya dingin menembus deru hujan. Semua aset atas namaku. Rumah ini, mobil, tabungan. Kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Silakan jadi gembel di jalanan. Dia bahkan tidak memberiku waktu untuk mengambil dompet, ponsel, atau sekadar jaket. Pintu itu tertutup. Blam. Suara pintu dibanting itu terasa seperti vonis mati. Cahaya hangat dari dalam rumah hilang, meninggalkanku dalam kegelapan total, hanya ditemani kilat yang sesekali menerangi sosokku yang gemetar. Aku sendirian. Di tengah hujan deras. Diusir dari rumah yang kubangun dengan cintaku.
Ditalak 3 oleh pria yang kupercayai separuh napasku. Dihina di depan wanita yang merebut segalanya dariku. Aku terduduk di atas genangan air. Dinginnya menembus sampai ke tulang. Tapi ada api yang mulai menyala di dalam dadaku. Api yang lebih panas dari amarah. Aku menatap nanar ke arah pintu yang tertutup itu. Aditya? Hana? Desisku di antara gemeretak gigiku. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir aku hancur. Malam ini, ya, aku hancur, tapi aku bersumpah. Demi Tuhan, demi rasa sakit yang merobek hatiku, aku akan bangkit. Aku akan membangun kembali hidupku, sepotong demi sepotong, hingga aku berdiri jauh lebih tinggi dari mereka. Dan suatu hari nanti, mereka akan bersujud di hadapanku. Mereka akan memohon. Dan pada hari itu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan, sama seperti mereka tidak menunjukkannya padaku malam ini. Aku mengepalkan tanganku yang berlumur lumpur. 4 tahun. 5 tahun. 10 tahun. Tak peduli berapa lama. Aku akan menunggu hari itu. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku bangkit berdiri. Terhuyung, basah kuyup, dan hancur, aku melangkah pergi dari rumah itu, meninggalkan masa laluku di belakang, dan berjalan menuju badai yang baru saja dimulai. Hujan telah reda saat benang-benang fajar pertama mulai menampakkan diri, mengubah langit yang hitam pekat menjadi kelabu yang muram. Jakarta menggeliat bangun, tapi bagiku, dunia baru saja berakhir. Aku berjalan. Entah sudah berapa lama. Kakiku mati rasa, tidak lagi merasakan dinginnya aspal atau tajamnya kerikil. Pakaianku yang basah kuyup kini mengering kaku di badan, berbalut lumpur di sana-sini. Wajahku sembab, mataku perih. Orang-orang yang berangkat kerja, para pedagang di pasar, pegawai kantoran yang mengejar bus, melewatiku. Beberapa melirik sekilas dengan tatapan aneh, mungkin mengiraku orang gila yang kabur. Aku menunduk, menarik sisa-sisa harga diriku untuk menutupi tubuhku yang gemetar. Aku tidak punya tujuan. Dompet, ponsel, kartu identitas, semuanya ada di dalam tas tangan yang tergantung di kamar tidurku. Kamar yang kini mungkin menjadi milik Hana. Perutku melilit perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena asam lambung yang naik akibat stres dan kesedihan. Semalam aku adalah Nyonya Aditya Pratama, pemilik rumah mewah di kawasan elit. Pagi ini, aku adalah gembel tanpa nama. Langkahku terhenti di depan sebuah ruko tua. Di sampingnya, ada sebuah mushola kecil yang pintunya terbuka. Tanpa pikir panjang, aku melangkah masuk, mencari perlindungan. Di tempat wudhu wanita yang sepi, aku membasuh wajahku yang kotor. Air dingin itu seperti tamparan, menyadarkanku bahwa ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Aku duduk di teras mushola, memeluk lututku. Air mataku kembali luruh, tapi kali ini tanpa suara. Tangisan hening yang meratapi 8 tahun pengabdianku yang dibuang begitu saja. 8 tahun aku mendukung karir Mas Adit, dari dia bukan siapa-siapa hingga menjadi manajer sukses. Aku yang mengurus rumah, mengelola keuangan kami, memastikan hidupnya nyaman. Dan balasannya? Talak 3 di tengah hujan. Mbak, tidak apa-apa? Sebuah suara lembut menyentakku. Seorang ibu paruh baya, penjaga warung kelontong di sebelah mushola, menatapku dengan iba. Dia menyodorkan segelas teh hangat dan sepotong roti sobek. Diminum, Mbak. Biar hangat badannya. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, sebelum akhirnya tanganku yang gemetar menerima pemberian itu. Terima kasih, Bu, bisikku parah. Kebaikan kecil dari orang asing itu meruntuhkan pertahananku. Aku terisak, menceritakan sekadarnya bahwa aku baru saja ada masalah dengan suami dan diusir. Ibu itu mengangguk paham, tak banyak bertanya. Mbak ada keluarga di Jakarta? Atau teman? Aku terdiam. Orang tuaku jauh di Padang. Aku tidak mau membuat mereka khawatir. Teman, ya, teman. Ada satu nama yang muncul. Sarah. Sahabatku sejak kuliah, yang hubungannya sedikit merenggang bukan karena pertengkaran, tapi karena kesibukan kami yang berbeda. Aku yang sibuk dengan duniaku sebagai istri sosialita, dan dia yang sibuk sebagai wanita karir yang merintis dari bawah. Bolehkah saya pinjam telepon ibu sebentar? Saya tidak punya uang, kataku malu. Ibu itu mengangguk.
Aku menekan nomor Sarah yang kuhafal di luar kepala. Jantungku berdebar kencang. Bagaimana jika dia menolakku? Halo? Suara Sarah terdengar serak, khas orang baru bangun tidur. Sir? Sah, ini aku, Rania. Hening sejenak di seberang. Rania? Rania Adit? Tumben telepon pagi-pagi. Pakai nomor siapa ini? Dan aku hancur. Aku menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas yang tersendat-sendat. Pengusiran. Talak. Hana. Hujan. Ya Allah, Ran. Kamu di mana sekarang? Suara Sarah langsung panik. Aku memberikan alamat musola itu. Tak sampai 30 menit, sebuah motor metik berhenti di depan gang. Sarah berlari ke arahku, masih mengenakan piyama yang ditutupi jaket seadanya. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya memelukku erat. Di dalam pelukan sahabatku, aku membiarkan diriku menangis sejadi-jadinya. Sarah membawaku ke tempat kosnya. Sebuah kamar sederhana berukuran 3x4 meter di lantai 2 sebuah rumah kos yang padat. Sangat jauh berbeda dari kamar tidurku yang seluas apartemen studio. Bersihin badanmu dulu, Ran. Pakai bajuku, walau mungkin agak sempit, katanya sambil menyodorkan handuk dan pakaian ganti. Saat aku berdiri di bawah pancuran air hangat di kamar mandi umum kos-kosan itu, aku menatap pantulan diriku di cermin kecil yang tergantung di dinding. Mataku bengkak, bibirku pucat, dan ada bekas memar-samar di lenganku akibat cengkeraman Mas Adit. Nyonya Rania sudah mati tadi malam. Yang ada sekarang hanyalah Rania. Seorang wanita tanpa uang, tanpa rumah, tanpa suami, dan tanpa identitas. Setelah bersih, Sarah membuatkanku mie instan dan telur. Makanan paling sederhana, namun terasa lebih menghangatkan jiwa daripada fine dining yang biasa kunikmati bersama Mas Adit. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya Sarah hati-hati. Aku menggeleng. Aku nggak tahu, Sar. Aku nggak punya apa-apa. Ijazahku, KTP, semua di rumah itu. Kita urus KTP baru nanti di kelurahan. Tapi yang penting sekarang, kamu butuh pekerjaan. Apa aja, yang penting bisa menghasilkan uang, kata Sarah. Kamu nggak bisa selamanya bergantung sama aku. Gaji aku pas-pasan, Ran. Aku mengangguk. Tentu saja. Aku tidak mau menyusahkan Sarah. Selama seminggu, aku terkurung di kamar kos Sarah. Menangis, melamun, lalu menangis lagi. Tapi Sarah tidak membiarkanku tenggelam. Dia memaksaku makan, memaksaku bicara. Di hari ke-7, aku berkata, aku siap, Sar. Aku mau cari kerja. Kami mulai mencari. Tapi tanpa KTP dan ijazah, mustahil mendapatkan pekerjaan kantoran. Sarah, dengan jaringannya, mencoba mencarikanku pekerjaan di tempat temannya. Ada lowongan, Ran, katanya suatu sore. Tapi apa? Apa aja aku kerjakan, Sar. Jadi cleaning service sekalipun. Sarah menatapku ragu. Bukan cleaning service. Ini di restoran. Restoran Padang sederhana di dekat pasar. Mereka butuh tukang cuci piring dan bantu-bantu di dapur. Tukang cuci piring. Aku, Rania, yang biasa dilayani asisten rumah tangga, yang kukunya selalu terawat manicure, kini ditawari pekerjaan mencuci piring kotor. Ada jeda hening yang panjang. Aku bisa melihat rasa kasihan di mata Sarah. Tapi kemudian, bayangan wajah Hana yang tersenyum menang di ambang pintu rumahku melintas. Bayangan Mas Adit yang mendorongku ke lumpur. Seringai tipis terbit di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh tekad. Aku ambil. Besoknya, aku mulai bekerja. Jam 5 pagi aku sudah harus ada di restoran, mengupas bawang, membersihkan sayur, dan berdiri di belakang tumpukan piring kotor yang menggunung. Bau amis, asap dapur, dan keringat bercampur aduk. Tanganku yang halus mulai melepuh dan kapalan. Gaji pertamaku, kuterima seminggu kemudian. Uang tunai yang kusimpan di amplop coklat. Jumlahnya tidak seberapa, bahkan tidak cukup untuk membeli sebotol wine yang biasa Mas Adit minum. Tapi saat aku memegang uang itu, uang hasil jerih payahku sendiri, aku tidak merasa hina. Aku merasa kuat. Ini adalah titik nol. Ini adalah tahun pertama dari 4 tahun perjalananku. Aku menatap uang di tanganku,
lalu menatap pantulan wajahku di cermin kamar kos Sarah. Kalian lihat saja, Adit, Hana, bisikku pada bayanganku. Kalian rebut rumahku, tapi aku akan membangun istanaku sendiri. Dan aku akan pastikan istana itu dibangun di atas puing-puing kesombongan kalian. Perjalanan panjangku baru saja dimulai. 1 tahun berlalu. 1 tahun bekerja di restoran Padang sederhana itu telah mengubahku. Tanganku yang dulu lembut kini menebal dan kapalan. Bekas-bekas luka bakar kecil akibat cipratan minyak panas dan uap gulai menghiasi lenganku. Aku tidak lagi peduli pada kuku yang patah atau rambut yang berbau asap. Aku adalah mesin. Datang jam 5 pagi, pulang jam 10 malam. Aku tidur di kamar kos sempit yang kubayar patungan dengan Sarah. Setiap lembar rupiah yang kuterima, setelah kukirim sedikit untuk ibu di kampung, aku berbohong. Kukatakan aku dan Mas Adit sedang merintis usaha baru di luar kota sehingga butuh berhemat, kusimpan rapat-rapat. Aku sudah lama berhenti menangis. Amarahku telah mengkristal menjadi sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam. Ambisi. Aku bukan sekadar tukang cuci piring lagi. Pemilik restoran, Pak Burhan, seorang perantau Minang tua yang jeli, melihat sesuatu dalam diriku. Cara kau mencatat bon itu beda, Rania, katanya suatu sore, menunjuk buku kas yang kupegang. Awalnya aku hanya mencuci piring. 3 bulan kemudian, saat kasir mereka mendadak berhenti, aku menawarkan diri. Pak Burhan ragu, tapi aku membuktikannya. Aku tidak hanya cepat, aku juga jujur dan teliti. Aku merapikan sistem pencatatan mereka yang berantakan. Dari kasir, aku mulai merambah ke stok barang. Aku tahu Mas Adit, sebelum dia menjadi iblis, adalah seorang manajer. Aku belajar banyak darinya tentang manajemen dan efisiensi. Aku melihat pemborosan di dapur Pak Burhan. Aku melihat bagaimana mereka kehabisan rendang di jam makan siang yang krusial. Pak, kita bisa pakai sistem inventory sederhana, kataku padanya, menunjukkan catatan yang kubuat di buku tulis bekas. Kalau kita tahu persis berapa kilo daging yang terpakai per hari, kita bisa prediksi kebutuhan untuk besok. Tidak ada lagi sisa bahan terbuang, tidak ada lagi kehabisan lauk. Pak Burhan awalnya menolak. Dia sudah berdagang 40 tahun dengan caranya. Tapi aku tidak menyerah. Diam-diam, aku menerapkan sistem itu untuk diriku sendiri. Dan ketika akhir bulan tiba, aku menunjukkan padanya perbandingan. Pengeluaran bulan ini lebih hemat 15% dibanding bulan lalu. Mata Pak Burhan terbelalak. Tahun kedua, aku bukan lagi kasir. Aku diangkat menjadi manajer operasional restoran. Gajiku naik 3 kali lipat. Aku pindah dari kos patungan ke sebuah paviliun kecil. Sarah kini sering main ke tempatku, menatapku dengan bangga sekaligus ngeri. Kamu kerja kayak kesetanan, Ran, katanya sambil memijat bahuku yang kaku. Aku sedang membangun istana, Sar, jawabku, mata tak lepas dari laptop bekas yang baru kubeli. Istana butuh fondasi yang kuat. Aku melihat peluang yang tidak dilihat Pak Burhan. Restorannya ramai, tapi hanya sebatas itu. Di sekeliling kami, gedung-gedung perkantoran menjulang. Mereka butuh makan siang. Mereka butuh catering. Pak, bagaimana kalau kita buat layanan nasi rantang? Usulku. Bukan nasi kotak biasa. Kita pakai kemasan premium, rantang kecil yang reusable. Kita targetkan untuk rapat-rapat direksi. Rasanya otentik, tampilannya, wah. Pak Burhan ragu. Itu butuh modal. Pakai gajiku, Pak, kataku mantap. Anggap ini investasiku. Aku yang urus semuanya, dari pemasaran sampai pengiriman. Bapak hanya siapkan dapurnya. Kita bagi hasil 70-30. 70 untuk Bapak, 30 untuk aku. Pak Burhan setuju. 6 bulan pertama adalah neraka. Aku adalah sales, marketing, customer service, dan terkadang kurir sekaligus. Aku kembali ke duniaku yang dulu, tapi dari pintu yang berbeda. Aku, Rania si tukang cuci piring, kini mengetuk pintu kantor-kantor mentereng, membawa proposal catering. Banyak yang menolakku. Mereka meremehkanku. Hingga suatu hari, sebuah pesanan besar dibatalkan sepihak. Padahal makanan sudah terlanjur dimasak. Kerugian puluhan juta. Pak Burhan marah besar. Aku nyaris menyerah. Malam itu,
Aku duduk di lantai pavilionku, dikelilingi tumpukan rendang yang gagal kirim. Aku teringat malam diusir itu. Rasa sakitnya sama. Rasa dihina. Tidak, desisku. Aku bangkit. Aku mengemas ulang semua makanan itu. Aku membawanya ke panti-panti asuhan dan membagikannya ke pemulung di jalanan. Lalu, besoknya, aku kembali mengetuk pintu kantor. Lebih gigih. Lebih lapar. Tahun ketiga, nasi rantang Rania meledak. Dari mulut ke mulut, cateringku terkenal sebagai penyelamat rapat penting. Klien korporat besar mulai masuk. Aku merekrut timku sendiri. Aku bukan lagi manajer restoran Pak Burhan. Aku adalah mitra bisnisnya. Uang mengalir deras. Tapi aku tidak membeli tas mahal atau perhiasan. Aku menginvestasikannya kembali. Aku mengambil alih sebuah dapur komersial kecil yang bangkrut. Aku merenovasinya. Aku sadar, potensiku lebih besar dari sekadar catering. Aku ahli dalam logistik dan manajemen rantai pasok. Tahun keempat, aku mengambil langkah paling gila. Ada sebuah tender besar, penyediaan jasa boga dan food service management untuk sebuah kawasan industri baru di Cikarang. Kontraknya miliaran. Pak Burhan mundur. Itu bukan level kita, Rania. Itu level perusahaan multinasional. Itu level saya, Pak, kataku. Aku mendaftarkan perusahaanku sendiri. RBM Group, Rania Boga Mandiri. Aku menghabiskan 3 bulan, tidur hanya 3 jam sehari, untuk menyusun proposal tender. Aku mempelajari setiap detail, setiap celah. Aku tidak hanya menawarkan makanan, aku menawarkan sistem, teknologi, dan efisiensi tanpa kompromi. Presentasi akhir dilakukan di depan Dewan Direksi kawasan industri itu. Mereka semua pria-pria tua berjas mahal. Mereka menatapku, seorang wanita muda yang datang hanya ditemani satu asisten. Aku berbicara. Bukan dengan suara memohon, tapi dengan suara seorang ratu. Aku menjabarkan visiku. Aku menunjukkan data kerjaku selama 4 tahun. Minggu lalu, pengumuman itu datang. RBM Group memenangkan tender. Hari itu, aku pergi ke showroom mobil mewah. Bukan untuk pamer, tapi untuk sebuah pernyataan. Aku membeli sedan Eropa terbaru, seri tertinggi, warna hitam metalik. Tunai. Aku juga membeli sebuah apartemen penthouse di Sudirman dengan pemandangan kota yang gemerlap. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen baruku. Angin malam menerpa wajahku. 4 tahun. Dari lumpur di halaman rumah Mas Adit, kini aku berdiri di puncak Jakarta. Aku telah membangun istanaku. Fondasinya adalah keringat, air mata, dan kebencian yang tak terpadamkan. 4 tahun aku tidak pernah mencari tahu kabar Adit atau Hana. Aku tidak peduli. Aku terlalu sibuk membangun senjata. Tapi kini, senjataku sudah siap. Pelurunya sudah terisi. Aku tersenyum. Senyuman yang akan membuat Hana dan Adit gemetar ketakutan. Waktunya berburu. Bisikku pada gemerlap kota Jakarta. Langit-langit lobi RBM Tower menjulang setinggi 12 meter, dilapisi marmer calacata gold yang berkilauan. Di tengahnya, tergantung lampu kristal masif yang harganya setara dengan rumah yang dulu kutinggali. Udara pagi itu sejuk dan beraroma white tea yang mewah. Ini adalah istanaku. Pukul 8.55 pagi. Aku berjalan melintasi lobi, diiringi Vina, asisten pribadiku, yang membacakan jadwal pagiku dari tablet. Pukul 9, rapat Dewan Direksi via Zoom. Pukul 10, peninjauan proposal tender baru. Pukul 11, Ibu ada jadwal untuk wawancara final kandidat manajer logistik. Batalkan yang pukul 11, potongku, mata lurus menatap lift pribadi yang sudah menunggu. Suruh HRD yang tangani sisanya. Aku tidak punya waktu untuk wawancara level menengah. Baik, Bu Rania. Semua karyawan yang berpapasan denganku, dari satpam yang membukakan pintu, resepsionis, hingga manajer yang baru tiba, semua berhenti, menundukkan kepala dengan hormat. Selamat pagi, Bu Rania. Pagi, jawabku singkat, dingin, dan berwibawa. Inilah musik pengiring pagiku. Bukan lagi deru air cucian piring atau bentakan juru masak. Tapi sapaan hormat dari ratusan orang yang nasibnya bergantung padaku. Saat aku hendak melangkah ke lift,
Vina menahanku. Maaf, Bu. Ada sedikit masalah di lobi tamu. Dua kandidat yang untuk pukul 11 tadi, Aditya dan Hana, mereka bersikeras ingin bertemu langsung dengan pemilik perusahaan. Katanya mereka punya kualifikasi. Aku membeku. Jantungku yang sudah 4 tahun berdetak teratur laksana mesin, tiba-tiba terasa seperti dipalu. Nama itu, dua nama itu, bersamaan, di dalam istanaku. Di mana mereka? Tanyaku, suaraku sepelan desisan. Di sana, Bu. Di area tunggu B. Vina menunjuk ke arah sofa beludru di sudut lobi, tempat para tamu dan pelamar kerja biasa menunggu. Aku memutar tubuhku perlahan. Mataku menyapu kerumunan. Dan aku melihat mereka. Duniaku miring sejenak. Untuk sepersekian detik, aku mengira, seperti yang tertulis dalam mimpiku, bahwa mereka akan datang dengan angkuh. Memamerkan kekayaan mereka. Mungkin sebagai klien baru. Mungkin sebagai pesaing. Tapi dugaanku salah besar. Pria itu, nyaris tak kukenali. Dia adalah Adit, tapi versi yang telah digerus habis oleh kerasnya kehidupan. Rambutnya yang dulu tebal dan hitam legam, kini menipis di bagian depan. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit bungkuk. Dia mengenakan kemeja lengan panjang yang warnanya sudah pudar di bagian kerah, dan dasi yang motifnya norak. Jasnya terlihat murahan dan sedikit kebesaran, seolah jas pinjaman. Dan di sampingnya, Hana, sang ratu pelakor itu. Wajahnya yang dulu segar dan penuh kemenangan, kini kuyu. Bedaknya terlalu tebal, berusaha menutupi garis-garis stres di sekitar mata dan mulutnya. Gaun blazer yang dikenakannya berwarna merah menyala, tapi bahannya jelas sintetis murahan, mencoba terlalu keras untuk terlihat profesional. Mereka duduk berdua, gelisah. Adit mengetuk-ngetukkan jarinya di lutut, sementara Hana sibuk merapikan rambutnya yang terlihat kering. Mereka tampak kecil dan kerdil di tengah kemegahan lobiku. Vina di sampingku tidak menyadari apa-apa. Bu, apa kita panggil keamanan saja? Mereka cukup memaksa. Aku mengangkat tanganku, menghentikan Vina. Aku mulai melangkah. Setiap langkahku di atas lantai marmer yang dingin menggema di lobi yang hening. Tak, tak, tak. Seperti detak jam menuju eksekusi. Mereka berdua mendongak saat merasakan ada yang mendekat. Mata Hana yang pertama kali menangkap sosokku. Dia menyipitkan mata, lalu terbelalak. Dia menyikut Adit. Adit mendongak. Dan waktu berhenti. Wajah Adit berubah dari gugup menjadi pucat pasi. Rahangnya jatuh terbuka. Dia pasti mengira sedang melihat hantu. Aku berhenti tepat 3 langkah di depan mereka. Aku berdiri menjulang, sementara mereka terduduk seperti pesakitan. Rania? Suara Adit bergetar, lebih parau dari yang kuingat. Hana, dengan sisa-sisa kesombongannya, bangkit berdiri. Rania, kamu kerja di sini? Jadi apa kamu? Resepsionis? Tawaku nyaris meledak. 4 tahun berlalu, dan wanita ini masih sama bodohnya. Aku tersenyum. Bukan senyum hangat. Ini senyum yang telah kutajamkan selama 4 tahun, senyum yang bisa mengiris baja. Halo, Mas Adit. Halo, Hana. Sapaku. Suaraku tenang dan dalam, bergema dengan otoritas. Lama tidak bertemu. 4 tahun, ya. Kamumu. Adit ikut berdiri, tapi kakinya gemetar. Matanya memandang liar ke sekeliling, ke kemewahan lobi, lalu kembali padaku. Dia melihat setelan power suit Armani yang kukenakan, jam tangan berlian di pergelangan tanganku, dan aura kekuasaan yang tak bisa dipalsukan. Selamat datang di RBM Group, kataku. Hana tertawa gugup. RBM Group? Perusahaan apa ini? Jadi kamu kerja di sini? Lumayan juga tempat kerjamu. Adit menarik lengan Hana. Dia menunjuk ke plakat emas besar di belakang meja resepsionis. RBM Group President Director, Rania Bintari Mansur. Hana membaca nama itu. Dia membacanya lagi. Dan lagi. Warna merah di pipinya luntur, tergantikan pucat seperti mayat. Rania? Boga? Maya? Adit mengeja nama perusahaan di map lamaran kerja yang dia pegang. Ini perusahaanmu. Aku mengangguk pelan. Milikku. Setiap incinya. Setiap lantainya.
Setiap karyawan yang baru saja menunduk hormat padaku. Keheningan total. Hana limbung. Dia berpegangan pada lengan kursi. Enggak mungkin. Kamu, kan gembel. Kamu, hah? Gembel yang kalian buang ke jalanan di tengah hujan deras, potongku, suaraku kini sedingin es. Kalian benar. Aku memang gembel. 4 tahun lalu. Tapi lihat kalian sekarang. Aku menatap mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki, dengan tatapan menghina yang terang-terangan. Aku kira, kataku, setelah 4 tahun, kalian akan datang ke sini naik Ferrari. Menunjukkan padaku betapa bahagianya sang raja dan ratu baru di istanaku yang dulu. Aku melangkah lebih dekat. Tapi ternyata kalian datang untuk melamar pekerjaan. Aku mengucapkan kata, melamar pekerjaan, seolah itu adalah kotoran paling menjijikkan. Dan lihat penampilan kalian. Baju pinjaman? Wajah penuh utang? Apa yang terjadi, Mas Adit? Kudengar kau manajer hebat. Kenapa bisa jadi pengangguran? Wajah Adit merah padam. Malu, marah, takut. Kamu tahu dari mana? Aku tidak perlu tahu. Aku bisa melihatnya, cetusku. Kau dipecat setelah kau mengusirku, bukan? Perusahaanmu tidak suka manajer yang tidur dengan sekretarisnya dan mencampakkan istri. Gosip yang buruk untuk citra perusahaan. Adit terhuyung mundur. Aku tahu, tebakanku tepat sasaran. Hana, melihat pangerannya, tumbang, mencoba melawan. Jangan hina kami. Ayo, Mas, kita pergi. Kita tidak butuh kerja di tempat wanita iblis ini. Dia menarik tangan Adit, berusaha kabur. Mereka berbalik badan, malu, dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Persis seperti yang kubayangkan. Mereka ingin lari. Oh, tentu saja tidak, desisku. Aku memberi isyarat kecil pada 2 satpam di pintu. Mereka langsung bergerak, menutup pintu kaca otomatis itu, dan berdiri tegak di depannya. Adit dan Hana berhenti, terperangkap. Aku berjalan santai di belakang mereka. Mau kemana? Kalian bahkan belum berhasil kabur. Aku berdiri di hadapan mereka lagi. Vina dan seluruh lobi kini menonton drama ini. Sebelum kalian pergi, kataku dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang. Aku ingin kalian menjawabku. Aku menatap mata Hana. Bagaimana rasanya, Hana? Menjadi ratu di rumah gubukmu yang baru? Bagaimana rasanya hidup dengan pengangguran yang gagal? Apakah masih seindah dulu saat kau memakai gaun tidur sutra milikku? Hana gemetar hebat, air matanya mulai menggenang. Lalu aku beralih ke Adit. Dan kau, Mas Adit, aku mencondongkan tubuhku ke depan, kau datang ke perusahaanku. Memohon pekerjaan. Membawa map lamaran. Berharap belas kasihan dariku. Wanita yang kau seret paksa keluar dari rumahnya. Aku tertawa. Tawa yang dingin dan penuh kemenangan. Kalian tidak akan bekerja di sini. Kalian bahkan tidak layak membersihkan toilet di gedung ini, kataku. Kalian tahu di mana kalian layak bekerja. Mereka diam membisu. Di jalanan. Bekerja serabutan. Mengais sisa-sisa makanan. Persis seperti yang kalian harapkan terjadi padaku 4 tahun lalu. Aku menatap mereka berdua, yang kini menangis tanpa suara. Malu dan hancur. Satpam, panggilku. 2 satpam tadi mendekat. Tolong, antar 2 sampah ini keluar dari gedungku. Pastikan mereka tidak pernah menginjakkan kaki di properti RBM Group lagi. Selamanya. Baik, Bu. Satpam itu memegang lengan Adit dan Hana. Tidak lagi dengan hormat, tapi dengan kasar. Persis seperti Adit mencengkeram lenganku dulu. Lepaskan, teriak Hana. Rania, maafkan aku, Ran. Toh. Adit mulai memohon. Tapi aku sudah berbalik badan. Aku berjalan menuju lift pribadiku, tidak menoleh lagi. Permalukan mereka? Bisikku pada diriku sendiri saat pintu lift tertutup. Aku bahkan belum memulainya. Pintu lift pribadiku tertutup dengan desisan pelan, meredam teriakan memalukan Adit dan Hana yang diseret keluar oleh satpam. Aku tidak kembali ke ruang kerjaku di lantai 50. Aku menekan tombol penthouse. Di dalam lift yang berlapis kayu ek dan cermin perunggu itu, aku menatap pantulanku.
Wajahku tenang. Tidak ada euforia kemenangan. Tidak ada tawa yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah kepuasan dingin yang menusuk. Pertemuan tadi pagi, itu bukan finalnya. Itu baru pembukaannya. Itu adalah caraku untuk mengumumkan, aku tahu kalian di sini, dan kalian tidak bisa lari. Pintu lift terbuka langsung di apartemen pribadiku yang megah. Vina sudah menelepon ke atas, dan secangkir teh Earl Grey panas sudah menungguku di meja marmer. Aku duduk di sofa bludru yang menghadap jendela raksasa. Dari sini, Jakarta terlihat seperti miniatur mainan. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu kuimpikan, kini berada di bawah kakiku. Aku mengambil ponselku. Bukan untuk menelepon teman dan merayakan. Aku menekan nomor 1 di panggilan cepat. Pak Teddy. Ke ruanganku. Sekarang. Pak Teddy adalah Kepala Keamanan dan Intelijen Internal RBM Group. Dia mantan perwira intelijen militer, seorang pria pendiam dengan mata setajam elang yang kesetiaannya sudah kubeli lunas. 5 menit kemudian, dia sudah berdiri di hadapanku. Saya ada 2 proyek pribadi untuk Anda, kataku tanpa basa-basi. Catat namanya. Aditya Pratama dan Hana Larasati. Pak Teddy hanya mengangguk, matanya tak berkedip. Mereka baru saja melamar kerja di lobi. Saya mau tahu semuanya. Di mana mereka tinggal, apa yang mereka kerjakan 4 tahun terakhir, siapa keluarga mereka, siapa teman mereka, di mana mereka punya utang. Aku menyesap tehku. Dan yang paling penting, Pak Teddy, aku menatap matanya, saya mau tahu apa yang paling membuat mereka takut. Siap, Bu. Laporan ada di meja Ibu sebelum makan siang. Dia berbalik dan pergi, tanpa suara. Aku beralih ke laptopku. Rapat Dewan Direksi via Zoom. Aku memimpinnya dengan pikiran yang jernih, membahas strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara, seolah-olah drama di lobi tadi tidak pernah terjadi. Pukul 11.45, sebuah notifikasi masuk di tabletku. Laporan dari Pak Teddy. Aku membacanya sambil mengunyah salad Caesarku. Mataku menyapu baris demi baris informasi, dan seringai kecil mulai terbentuk di bibirku. Tebakanku benar 100%. Adit dipecat dari posisinya sebagai manajer hanya 4 bulan setelah dia mengusirku. Skandal perselingkuhannya dengan Hana bocor. Perusahaan tidak mau menanggung malu. Dia di blacklist secara tidak resmi di industri yang sama. Mereka mencoba bertahan. Mereka menjual rumah itu, rumah kami, untuk menutupi gaya hidup mewah Hana. Tapi uang tunai cepat habis jika tidak ada pemasukan. Mereka pindah dari rumah mewah ke rumah kontrakan yang lebih kecil. Lalu pindah lagi. Dan lagi. Sekarang, mereka tinggal di sebuah kamar kos petakan sempit di daerah padat penduduk di Jakarta Timur. Kumuh. Panas. Jauh dari kemewahan yang Hana impikan. Hana, yang tidak punya keahlian selain merayu suami orang, tidak bisa mendapatkan pekerjaan kantoran yang layak. Tapi bagian terbaiknya ada di halaman terakhir. Utang. Mereka terjerat utang. Bukan hanya pada teman atau keluarga, tapi pada belasan aplikasi pinjaman online ilegal. Rentenir digital. Apa yang paling membuat mereka takut? Bisikku, membaca ulang catatanku. Mereka takut pada teror debt collector. Aku tersenyum. Aku mengangkat teleponku dan menelepon Vina. Vina, tolong hubungi Pak Darmawan di Asosiasi Pengusaha. Dan Bu Sinta di Jaringan HR Nasional. Saya mau titip pesan. Ada 2 nama yang harus masuk daftar hitam. Aditya Pratama dan Hana Larasati. Alasan, integritas dipertanyakan dan rekam jejak yang buruk. Vina, sebagai asisten yang efisien, hanya menjawab, siap, Bu. Segera saya laksanakan. Langkah pertama, selesai. Pintu pekerjaan formal tertutup rapat. Selamanya, mereka tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun di Jakarta. Mereka terpaksa bekerja serabutan. Persis seperti ramalanku. Langkah kedua, ini bagian yang menyenangkan. Aku menelepon Pak Teddy lagi. Pak Teddy, laporan Anda bagus sekali. Terutama bagian utang pinjol itu. Terima kasih, Bu. Saya mau Anda ambil alih semua utang itu. Beli utang mereka dari para rentenir itu. Pakai dana pribadi saya. Saya mau
Mulai hari ini, satu-satunya orang yang mereka takuti adalah kita. Dimengerti, Bu? Malam itu, di kamar petakan mereka yang pengap, Adit dan Hana baru saja selesai bertengkar hebat. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kenapa kita harus melamar ke perusahaan mentereng itu? Kita jadi dipermalukan, jerit Hana, mengipas-ngipas dirinya dengan kipas plastik. Diam, Hana, bentak Adit, frustrasi. Aku, kan tidak tahu kalau itu perusahaan si Jalang itu. Lagi pula, siapa yang menghasutku untuk mengusirnya dulu? Siapa yang bilang hidup kita akan bahagia? Tapi kamu yang dipecat. Kamu yang gak becus cari kerja lagi. Bagaimana mau cari kerja kalau namaku sudah busuk di mana-mana? Tring, tring. Ponsel mereka berdua berbunyi bersamaan. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Isinya sebuah foto. Foto lobi RBM Group tadi pagi. Foto mereka berdua yang sedang terduduk lesu, diambil dari CCTV. Di bawah foto itu ada pesan, mainnya jauh sekali. Sudah izin? Jantung mereka mencelos. Tring. Pesan kedua masuk. Utang kalian di aplikasi A, B, C, D, sampai Z, sudah kami ambil alih. Total utang, Rp87.500.000. Jatuh tempo, besok pagi. Wajah mereka pucat pasi. Besok pagi. Kita dapat uang dari mana? Pekit Hana. Adit gemetar. Ini pasti Rania. Dia balas dendam. Tring. Pesan ketiga. Bos kami tidak suka menunggu. Dan dia benci pengkhianat. Malam itu, mereka tidak tidur. Ketenangan telah dicabut dari hidup mereka. Besoknya, Adit, dalam keputusasaan, mencoba mendaftar jadi ojek online. Dia menggunakan motor Matic butut sisa-sisa kekayaannya. Orderan pertama masuk. Dia mengambilnya. Saat tiba di titik jemput, ternyata itu adalah alamat palsu. Sebuah gang buntu. Dia di-cancel. Ratingnya turun. Hana, dengan putus asa, melamar kerja di sebuah warteg. Dia diterima sebagai tukang cuci piring. Persis seperti aku dulu. Dia baru bekerja 3 jam. Tiba-tiba, datang 3 mobil Satpol PP. Ada laporan anonim bahwa warteg itu menggunakan daging busuk. Warteg itu digerebek. Pemiliknya marah besar, menuduh Hana adalah mata-mata yang membawa sial. Hana diusir saat itu juga, tanpa bayaran. Saat dia berjalan pulang sambil menangis, Adit meneleponnya. Hana, motorku hilang. Aku parkir sebentar untuk beli minum, motorku hilang. Dice? Adit tidak tahu bahwa pencuri itu adalah orang suruhan Pak Teddy. Malam itu, mereka berdua kembali ke kamar kos mereka. Tanpa motor, tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan teror telepon dari debt collector baru saja dimulai. Telepon berdering setiap jam. Pukul 1 pagi, kami tahu kau tidak tidur. Pukul 2 pagi, enak ya tidur di kasur. Bos kami dulu tidur di jalanan. Pukul 3 pagi, waktunya bayar utang. Aku berdiri di balkon penthouseku. Jakarta berkilauan. Pak Teddy mengirimkan laporan akhirnya untuk hari ini. Target ALH sangat tertekan. Mereka terlihat ketakutan dan saling menyalahkan. Misi hari ini selesai. Aku tersenyum, menatap bulan purnama. Ketenangan? Itu adalah kemewahan, Adit, Hana. Dan kemewahan itu hanya milikku. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang tidak memiliki jeda. Ketenangan adalah kemewahan yang telah terhapus dari kamus Adit dan Hana. Telepon mereka berdering tanpa henti. Jika mereka mematikannya, teror datang dalam bentuk lain. Pagi, pukul 6. Mas, bangun. Airnya mati, jerit Hana. Mereka belum membayar iuran air. Tapi ini bukan sekadar diputus. Seluruh kamar kos petakan di barisan mereka airnya lancar. Hanya kamar mereka yang kering kerontang. Saat Adit keluar untuk mengecek, dia melihat seorang pria berjaket hitam. Orang yang sama yang dia lihat di dekat warteg Hana kemarin, sedang menutup meteran air mereka dan menguncinya dengan gembok baru. Pria itu menatap Adit, mengangkat telepon, memotret wajah bingung Adit, lalu mengirimkannya.
Tring, Ponsel Adit berbunyi. pesan dari Debt Collector. Isinya adalah foto yang baru saja diambil. Di bawahnya tertulis, orang yang punya utang tidak butuh mandi. Bau busukmu cocok dengan jiwamu. Mereka terisolasi. Mereka lapar. Uang hasil gadai cincin kawin palsu Hana sudah habis. Kita harus kerja, Mas. Apa saja, kata Hana putus asa. Wajahnya yang dulu terawat kini kotor dan berminyak. Kerja di mana, Nah? Setiap aku melamar, bahkan jadi satpam ruko, mereka seolah sudah tahu namaku. Mereka menolakku mentah-mentah, bentak Adit. Bukan kerja kantoran. Kerja apa saja. Serba. Hari itu, mereka menelan sisa-sisa harga diri mereka. Adit, sang mantan manajer yang dulu biasa memimpin rapat dengan jas mahal, pergi ke pasar induk. Dia melihat kuli panggul yang sibuk mengangkut karung-karung kentang. Dia menawarkan tenaganya. Mandor di sana tertawa. Badan lembek kayak tahu gini mau jadi kuli? Ya sudahlah, coba sana angkut karung itu ke mobil bak. Adit mencoba. Dia mengangkat satu karung goni seberat 50 kilogram. Baru 5 langkah, dia terhuyung dan jatuh. Kentang-kentang berhamburan. Pemilik barang marah besar. Mandor menampar pipinya. Enggak becus kerja, bikin rugi aja. Pergi sana. Dia dilempar uang 10.000 rupiah untuk usahanya. Adit memungut uang lecek itu dari tanah yang becek. Saat dia hendak memasukkannya ke saku, 2 preman pasar, yang sudah menerima uang rokok dari Pak Teddy, menghampirinya. Heh, anak baru. Bayar uang keamanan sini. Mereka merampas uang 10.000 rupiah itu. Adit mencoba melawan. Sebuah bogem mentah mendarat di perutnya. Dia tersungkur di tumpukan sampah sayuran busuk. Sementara itu, Hana berjalan tanpa tujuan. Dia terlalu gengsi untuk mengemis. Dia melihat sebuah restoran waralaba ayam goreng yang ramai. Di belakang, dia melihat tumpukan sampah dapur. Dengan tangan gemetar, dia mendekati tempat sampah itu. Dia mulai mengais. Membuka kotak-kotak nasi sisa. Dia mencari sisa-sisa ayam yang masih layak makan. Heki, ngapain kamu? Seorang juru parkir membentaknya. Hana terlonjak kaget, menyembunyikan sepotong paha ayam sisa di balik punggungnya. Pergi, mau mencuri? Ya, dasar gem. Hana berlari. Dia berlari sambil menangis, memegangi ayam sisa itu erat-erat. Dia, Hana Larasati, yang dulu bermimpi menjadi nyonya besar, kini menjadi pemulung makanan sisa. Di penthouseku, aku sedang melakukan video conference dengan investor dari Singapura. Aku membahas proyeksi keuntungan kuartal keempat. Di layar keduaku, sebuah jendela pop-up kecil muncul. Pesan dari Pak Teddy. Isinya 2 foto. Foto pertama, Adit tersungkur di sampah pasar, memegangi perutnya. Foto kedua, Hana berlari sambil menangis, menggenggam tulang ayam. Aku tersenyum tipis ke arah investor di layar. Maaf, Tuan Chen. Ya, saya sangat yakin. Kita akan mencapai target 500% profit tahun ini. Malam itu, Adit dan Hana bertemu di kamar kos mereka. Adit dengan wajah lebam. Hana dengan kantong kresek berisi makanan sisa. Mereka tidak bertengkar. Mereka terlalu lelah. Mereka duduk di lantai, memakan makanan sisa itu dalam diam. Lalu, terdengar gedoran keras di pintu. Brat. Bukan preman. Bukan orang suruhan Pak Teddy. Itu ibu kos. Wajahnya merah padam. Kalian berdua. Keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi, Bu, kita sudah bayar? Kata Adit. Saya nggak peduli. Saya kembalikan uang kalian. Saya baru dapat telepon. Katanya kalian ini buronan. Punya utang ratusan juta. Saya nggak mau tempat kos saya yang bersih ini jadi sarang penipu. Siapa yang telepon, Bu? Siapa? Tanya Hana histeris. Nggak tahu. Nggak penting. Pokoknya keluar. Bawa barang-barang kalian. Ibu kos itu melempar tas-tas plastik mereka ke lorong. Malam itu, 10 menit kemudian, Adit dan Hana resmi menjadi tunawisma. Mereka berdiri di gang sempit yang kotor. Hujan gerimis mulai turun, mengingatkanku pada malam itu. Adit memegang tas ransel butut. Hana memeluk tas jinjingnya.
Mereka tidak punya tujuan. Mereka adalah gembel sejati. Tring, ponsel mereka berbunyi bersamaan. Sebuah pesan baru. Bagaimana rasanya jalanan? Dulu, bos kami hanya merasakannya satu malam. Kalian akan merasakannya selamanya. Selamat menikmati rumah baru kalian. Adit menatap layar ponsel itu, lalu membantingnya ke dinding. Ponsel itu hancur berkeping-keping. Argh, Rania, iblis kau. Hana hanya terduduk di atas aspal yang basah, tertawa. tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Di penthouseku, aku baru saja selesai makan malam dengan klien. Aku berdiri di balkon, menatap hujan gerimis yang membasahi Jakarta. Iblis, bisikku pada angin. Kalian yang menciptakanku. 3 hari. 3 hari mereka hidup sebagai tikus got. Mereka tidur di bawah jembatan layang, beralaskan kardus bekas yang lembab. Udara malam Jakarta, yang dulu mereka nikmati dari balkon rumah mewah, kini menusuk tulang mereka tanpa ampun. Setiap deru truk di atas jembatan terasa seperti gempa bumi kecil yang mengguncang sisa-sisa kewarasan mereka. Lapar. Perihnya rasa lapar ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Ini bukan lapar karena telat makan siang. Ini adalah lapar yang menggerogoti, yang membuat perut mereka melilit dan kepala mereka pening. Mereka tidak lagi saling bicara. Mereka hanya saling mendengus. Cinta yang dulu membara itu telah lama padam, berganti menjadi kebencian murni. Adit membenci Hana yang telah menyeretnya ke dalam kemiskinan ini. Hana membenci Adit yang ternyata hanyalah seorang pengecut yang gagal. Pagi hari keempat, mereka terbangun karena siraman air kotor. Bangun, gembel. Pergi, mengotori pemandangan saja. Seorang petugas kebersihan membentak mereka. Mereka berdua tersingkir, basah dan bau. Adit terduduk di trotoar. Dia menatap tangannya yang kapalan dan kotor. Dulu, tangan ini memegang pena untuk menandatangani kontrak jutaan. Sekarang, tangan ini mengais sampah. Aku nggak kuat lagi, rintih Adit. Ini bukan lagi tangisan amarah. Ini tangisan seorang pria yang telah patah. Hana, yang rambutnya sudah gimbal dan kusam, menatap nanar ke seberang jalan. Dia melihat sebuah baliho raksasa. Itu adalah iklan dari sebuah brand minuman energi. Dan bintang iklannya, yang tersenyum sukses menatap kota, adalah Rania Bintari Mansur. Wajah Rania ada di mana-mana. Di bus, di majalah, di baliho. Dia adalah Ratu Jakarta. Sebuah ide gila, sebuah ide terakhir yang lahir dari keputusasaan paling pekat, muncul di benak Hana. Kita harus minta ampun, Mas, bisik Hana. Adit menatapnya seolah dia sudah gila. Minta ampun? Setelah apa yang dia lakukan? Dia iblis. Justru karena dia iblis, kita harus sujud padanya, isak Hana. Tidak ada jalan lain. Semua pintu Kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa tidur. Ini neraka, Mas. Aku lebih baik mati daripada begini. Hana mencengkeram lengan Adit. Kita ke gedungnya. Kita mohon-mohon. Kita cium kakinya kalau perlu. Kita bilang kita salah. Kita sujud di depannya. Mungkin hatinya luluh. Mungkin dia hentikan semua teror ini. Adit terdiam. Harga dirinya sebagai lelaki telah lama hancur, terkubur di bawah tumpukan sampah pasar dan bogem mentah preman. Yang tersisa hanyalah insting bertahan hidup. Dia mengangguk pelan. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam. Mereka berjalan kaki. Dari pinggiran Jakarta yang kumuh, melintasi jalan-jalan protokol yang ramai, menuju jantung kota. Mereka adalah 2 noktah kotor di tengah kemilau metropolitan. Orang-orang menjauhi mereka, menutup hidung. Akhirnya, mereka sampai. RBM Tower menjulang di depan mereka seperti dewa raksasa yang menantang langit. Gedung itu berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Mereka berdiri di depannya. Gemetar. 2 satpam yang sama, yang dulu menyeret mereka, berjaga di pintu lobi yang mengkilap. Minggir. Minggir. Gembel dilarang di sini, hardik salah satu satpam. Tapi Adit dan Hana sudah tidak punya rasa malu. Lalu, tawa itu dimulai. Awalnya pelan, seperti bisikan. Lalu menjadi tawa terbahak-bahak yang terbuka.
Ponsel-ponsel terangkat. Puluhan kamera kini merekam. Lihat itu. Seriusan itu tulisannya? Gila, branding apaan lagi ini? Bukan, itu beneran. Itu, kan yang kemarin sujud-sujud di lobi RBM. Adit menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setiap tawa terasa seperti cambukan di punggungnya. Dia menarik topinya, topi bekas yang dia temukan, lebih rendah untuk menutupi wajahnya. Hana, di sisi lain, gemetar hebat. Dia mencoba berjalan sambil memalingkan punggungnya ke dinding, agar tulisan itu tidak terbaca. Tapi itu sia-sia. Bak pelakor. Fotonya dong, ledet sekelompok kurir ojek online yang mangkal. Seorang pria berjas rapi, yang sepertinya mengenali Adit dari dunia kerjanya yang dulu, berhenti di depannya. Pria itu menatap Adit dari atas ke bawah, lalu ke rompinya. Dia tidak tertawa, dia hanya menggelengkan kepala dengan tatapan jijik. Adit? Aditya Pratama? Ya Tuhan, sejatuh ini kau? Wajah Adit memerah padam. Dia mendorong gerobaknya dengan kasar, nyaris menabrak pria itu. Bukan urusanmu, desisnya. Malam itu, mereka menjadi viral. Video, dua gembel berompi jujur, menyebar di TikTok dan Instagram. Wajah mereka, yang kotor dan putus asa, kini menjadi bahan tertawaan jutaan orang. Kehidupan baru mereka telah diatur dengan presisi yang kejam. Setiap pagi pukul 7, mereka harus mengambil gerobak mereka di pos Satpam Basement RBM Tower. Mereka diberi rute yang harus dilewati, jalan-jalan utama di distrik bisnis, tempat yang paling ramai. Mereka harus mengumpulkan sampah dari tempat-tempat sampah umum di sepanjang jalan. Mereka diawasi. Selalu, Pak Teddy telah menempatkan orang-orangnya di setiap sudut. Tukang kopi keliling, petugas parkir, bahkan pengemis lain di sudut jalan. Jika Adit mencoba untuk istirahat terlalu lama, tukang kopi akan berteriak, "Kerja? Jangan malas. Utangmu belum lunas." Jika Hana mencoba melepas rompinya, petugas parkir akan mengambil fotonya dan mengirimkannya. 5 menit kemudian, sebuah mobil patroli palsu akan datang dan membentaknya, mengancam akan membawanya ke panti sosial. Mereka tidak bisa kabur. Setiap sore pukul 5, mereka mengembalikan gerobak. Seorang petugas akan memeriksa pekerjaan mereka. Jika bersih, mereka masing-masing diberi satu amplop. Isinya, uang Rp30.000. Cukup untuk satu porsi nasi warteg dan air mineral. Tidak ada ketenangan. Bahkan saat makan. Di warteg, pemilik warteg, yang sudah dibayar oleh Pak Teddy untuk bekerja sama, akan berteriak saat mereka masuk. Wah, si pengkhianat dan si pelakor datang. Mau makan apa hari ini? Semua mata akan tertuju pada mereka. Mereka makan di sudut paling gelap, sambil menahan tangis. 1 minggu berlalu. 2 minggu. Mereka bukan lagi manusia. Mereka adalah hantu oranye. Mereka berjalan membungkuk. Mereka tidak lagi bicara satu sama lain. Untuk apa? Kata-kata apa lagi yang tersisa? Harga diri mereka telah diamputasi, dirobek lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang didorong oleh rasa lapar dan takut. Puncaknya terjadi di hari ke-20. Hujan baru saja reda, menyisakan bau aspal yang basah. Mereka sedang membersihkan sampah di depan sebuah kafe. Sekelompok karyawati muda, mungkin baru selesai makan siang, keluar dari kafe itu. Mereka melihat Adit dan Hana. Ih, jijik banget. Itu mereka, kan? Iya. Yang videonya viral itu. Salah satu dari mereka, mungkin untuk konten media sosialnya, melemparkan gelas plastik sisa kopinya. Bukan ke tempat sampah, tapi ke arah Hana. Plak! Gelas itu mengenai kepala Hana. Sisa kopi susu yang lengket menetes ke rambut dan wajahnya. Gadis-gadis itu tertawa. Adit, yang melihat itu, entah mendapat kekuatan dari mana, berteriak. Jaga sikap kalian. Dia maju seolah ingin membela Hana. Tapi sebelum dia bisa melangkah, 2 satpam gedung di dekatnya, orang suruhan Pak Teddy, sudah memegangi lengannya. Mau apa kau? Hah? Mau cari ribut? Kau itu cuma tukang sampah. Dahur. Satpam itu mendorong Adit hingga jatuh terduduk di genangan air kotor. Hana, yang wajahnya lengket oleh kopi,
hanya menatap Adit yang terkapar. Dia tidak menolong. Dia tidak menangis. Dia tidak merasa apa-apa. Dia hanya kosong. Malam itu, di bawah jembatan layang, terjadi sesuatu. Mereka tidak kembali ke warteg. Mereka tidak mengambil jatah makan mereka. Adit duduk memeluk lutut. Hana berbaring membelakanginya. Aku mau mati saja, bisik Hana. Adit tidak menjawab. Pukul 3 dini hari. Saat Jakarta berada di titik paling sunyi. Adit bangkit. Dia melihat rompi oranye itu tergeletak di sampingnya. Dia mengambil rompi itu, berjalan ke tepi sungai yang kotor di bawah jembatan, dan melemparkannya sekuat tenaga. Rompi itu hanyut. Lalu, dia melihat Hana. Dia melakukan hal yang sama dengan rompi Hana. Hana menatapnya. Kita kabur? Tanya Hana. Adit menggeleng. Kabur kemana? Mereka akan menemukan kita. Lalu, Adit menunjuk ke tumpukan karung goni bekas yang dibawa pemulung lain. Kita jadi pemulung. Sungguhan. Hana mengerti. Ini bukan lagi pekerjaan dari Rania. Ini bukan lagi siksaan yang diatur. Mereka akan menjadi apa yang seharusnya mereka takuti, gembel sejati. Mereka akan bekerja di malam hari, di kegelapan, di ganggang sempit yang jauh dari gedung-gedung tinggi. Mereka akan mengais sampah di tempat yang tidak ada kameranya, tidak ada tawa, tidak ada ledekan. Mereka tidak akan memunculkan wajah mereka lagi di siang hari. Mereka akan bersembunyi. Bekerja serabutan, dalam arti yang paling harfiah. Hidup dari sisa-sisa yang dibuang kota. Di penthouse-nya, Rania terbangun pukul 4 pagi untuk minum. Dia mengecek tabletnya. Ada pesan dari Pak Teddy. Target AOH meninggalkan pos. Rompi dibuang. Mereka terakhir terlihat bergerak ke arah TPA Bantar Gebang. Mereka sudah hancur, Bu. Mereka memilih jadi hantu. Rania membaca pesan itu. Dia menatap pemandangan kota yang masih gelap. Mereka tidak berani memunculkan wajah mereka di depanku. Mereka memilih bekerja serabutan. Persis seperti yang dia inginkan. Dia tersenyum tipis. Perjalananmu yang sesungguhnya baru dimulai, Adit, Hana. 1 tahun berlalu sejak Adit dan Hana memilih untuk menjadi hantu. 1 tahun di mana namaku, Rania Bintari Mansur, semakin menjulang. RBM Group tidak lagi hanya bermain di kancah nasional. Aku baru saja menandatangani kesepakatan merger strategis dengan sebuah konglomerat logistik di Singapura, menjadikan perusahaanku pemain utama di Asia Tenggara. Malam ini, aku berdiri di podium Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menerpa wajahku. Aku baru saja menerima penghargaan Woman Entrepreneur of the Year. Aku mengenakan gaun haute couture berwarna emerald green yang dirancang khusus untukku. Ratusan mata memandangku dengan kagum. Para menteri, duta besar, dan CEO-CEO lain bertepuk tangan. Aku tersenyum ke arah mikrofon. 5 tahun lalu, kataku, suaraku jernih dan kuat, memenuhi ruangan. Saya tidak punya apa-apa. Saya diusir dari rumah yang saya pikir adalah istana saya, di tengah hujan deras, tanpa membawa sepeser pun. Ruangan menjadi hening. Ini adalah bagian dari ceritaku yang selalu kusimpan, dan baru malam ini aku putuskan untuk membagikannya. Saya kehilangan segalanya. Suami, rumah, harga diri. Malam itu, saya belajar satu hal, ketika kau sudah berada di titik nol, satu-satunya jalan adalah naik. Aku menatap kerumunan. Mereka bilang, balas dendam terbaik adalah kesuksesan. Mereka salah. Orang-orang terkejut mendengar kata-kataku. Kesuksesan, lanjutku, hanyalah alat. Balas dendam yang sesungguhnya adalah memastikan mereka yang pernah menginjakmu tidak akan pernah bisa bangun lagi untuk melihat kesuksesanmu. Ada keheningan yang canggung sebelum akhirnya meledak menjadi tepuk tangan yang lebih meriah. Mereka mengira aku sedang bersikap puitis. Mereka mengira ini metafora. Hanya aku yang tahu, itu adalah sebuah fakta harfiah. 1 jam kemudian, aku berada di dalam sedan Maybachku, meluncur mulus membelah jalanan Jakarta. Di luar, seakan sudah diatur oleh takdir, hujan deras mulai turun. Persis seperti 5 tahun lalu. Ponselku yang khusus untuk urusan pribadi bergetar. Pak Teddy. Aku mengangkatnya.
Bagaimana laporan terakhir? Proyek Hana, resmi ditutup, Bu, kata suara tenang Pak Teddy dari seberang. Dia ditemukan petugas Dinsos 2 minggu lalu di kolong jembatan tol, kondisi malnutrisi parah dan psikosis akut. Dia sudah tidak merespons. Dia tidak ingat namanya sendiri. Sekarang dia di panti rehabilitasi mental. Dia tidak akan pernah keluar. Dia sudah selesai. Aku menutup mata sejenak. Pelakor yang dulu berdiri angkuh dengan gaun tidur sutraku, kini berakhir sebagai pasien tanpa nama di bangsal rumah sakit jiwa pemerintah. Bagaimana dengan proyek Adit? Tanyaku. Dia masih di jalanan. Sendirian. Hancur total. Dia benar-benar sudah jadi pemulung. Berpindah-pindah, tidur di mana saja. Dia sudah tidak berbahaya. Dia hanya cangkang kosong. Pengawasan kami hentikan. Aku terdiam sejenak. Ya, hentikan. Pekerjaan kita selesai. Aku menutup telepon. Mobilku berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang ramai. Hujan mengguyur kaca jendelaku, menciptakan lukisan buram dari lampu-lampu kota. Dan saat itulah, di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihatnya. Sesosok makhluk kurus, bungkuk, mendorong gerobak belanjaan yang dicuri, penuh dengan kardus basah. Dia mengenakan jas hujan plastik kuning sobek-sobek. Rambutnya yang gimbal dan kotor menjuntai menutupi wajahnya. Dia Adit. Dia berhenti mendorong gerobaknya. Dia kedinginan. Dia menatap ke arah mobilku, tapi dia tidak melihatku. Dia hanya melihat kemewahan yang tak terjangkau. Dia berjalan tertatih-tatih ke arah jendelaku. Lalu, dia mengetuk. Tok, tok, tok. Jantungku berhenti berdetak. Ini dia. Momen puncaknya. Aku tidak menurunkan jendela. Kaca anti peluru itu memisahkan dunia kami. Dia menempelkan wajahnya yang kotor ke kaca. Matanya mata yang dulu menatapku dengan cinta, lalu dengan kebencian, kini kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada rasa lapar dan dingin. Dia menempelkan telapak tangannya yang hitam dan penuh borok ke kaca, lalu mengatupkan kedua tangannya. Memohon. Dia memohon padaku. Pria yang dulu menyeretku di tengah hujan, kini memohon belas kasihan di tengah hujan kepada wanita yang sama. Dan bagian terbaiknya, dia tidak mengenaliku. Baginya, aku hanyalah seorang wanita kaya anonim di dalam mobil mewah. Aku adalah simbol dari dunia yang telah membuangnya. Dia begitu hancur, begitu jauh di dasar jurang, sehingga wajah musuh bebuyutannya, wajah sumber dari segala penderitaannya, kini terlihat sama saja seperti orang asing lainnya. Lampu berubah hijau. Aku tidak memberinya sepeser pun. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menghinanya. Aku hanya menatap lurus ke depan. Jalan, Pak, kataku pada sopir. Mobil melaju pelan, meninggalkannya di belakang, yang masih berdiri mematung di tengah hujan, tangannya terulur sia-sia. Ponselku bergetar lagi. Kali ini dari Sarah. Ran, gila lo. Speech tadi keren banget. Besok kita rayakan di apartemenmu, ya. Aku bawa champagne. Aku tersenyum. Senyuman yang tulus dan hangat. Tentu, Sar. Aku tunggu. Aku menutup telepon. Perjalananku selama 5 tahun. Kesusahan. Kesakitan. Darah dan air mata. Malam ini, semuanya terbayarkan. Aku telah membangun istanaku. Aku telah mengamankan takhtaku. Dan aku telah memastikan bahwa 2 hantu dari masa laluku akan selamanya terkubur. Mereka tidak akan pernah merasakan ketenangan lagi. Tidak di sisa umur mereka yang menyedihkan. Aku memejamkan mata, membiarkan diriku menikmati suara hujan yang mengetuk atap mobil mewahku, merasa aman, hangat, dan tak terkalahkan. Kemenangan terasa begitu manis. 6 bulan kemudian, gerimis musim kemarau turun dengan lembut di atas Jakarta, sebuah anomali langka yang membawa kesejukan. Di balkon penthouse yang sama, aku tidak lagi berdiri sendirian. Sarah duduk di seberangku, di sebuah sofa rotan yang mewah. Di antara kami, ada sebotol champagne mahal yang sudah setengah kosong. Kami baru saja merayakan. Bukan kemenangan besar. Bukan penghargaan. Kami hanya merayakan hari Selasa yang tenang. Jadi,
kata Sarah pelan, memutar-mutar gelas kristalnya. Kamu sudah tidak pernah mendengar kabar mereka lagi. Aku tahu siapa yang dia maksud. Pak Teddy memberi laporan terakhir 6 bulan lalu. Yang satu di panti rehabilitasi, tidak ingat namanya sendiri. Yang satu lagi, menghilang di antara ribuan pemulung lainnya. Hilang dari sistem. Hilang dari dunia. Sarah menatapku lekat. Dia adalah satu-satunya orang di dunia yang tahu keseluruhan cerita, dari lumpur di teras rumah Adit hingga rompi oranye di Sudirman. Apa kamu pernah merasa bersalah? Tanyanya hati-hati. Atau kasihan? Aku terdiam. Aku memejamkan mata, membiarkan uap sejuk dari gerimis menyentuh wajahku. Aku mencoba mencari. Di dalam hatiku, di dalam jiwaku yang telah kutempa ulang dari baja, aku mencari sisa-sisa rasa kasihan itu. Kosong. Aku teringat malam itu. Dinginnya air lumpur. Sakitnya lenganku yang diseret. Suara tawa Hana yang penuh kemenangan. Suara pintu yang dibanting. Lalu aku membuka mataku. Dulu, kataku pelan, menatap gemerlap kota di bawahku. Setiap kali hujan turun, aku merasa kedinginan. Aku teringat rasa sakit dan malu. Suara guntur terdengar seperti amarah yang mengejekku. Aku mengangkat gelasku, menatap pantulan lampu kota di permukaannya. Sekarang, lanjutku, saat hujan turun rasanya seperti musik. Setiap tetes airnya terdengar seperti tepuk tangan meriah. Tepuk tangan untukku, yang berhasil selamat. Aku menoleh pada Sarah dan tersenyum. Senyuman yang tulus, tanpa beban. Aku tidak merasa kasihan, Sar. Karena rasa kasihan adalah kemewahan yang tidak pernah mereka berikan padaku. Yang aku rasakan sekarang hanya ini. Apa itu? Tenang. Perjalananku, rasa sakitku, amarahku, semuanya sudah lunas. Terbayar tuntas. Mereka mengambil ketenanganku selama 4 tahun, dan aku membalasnya dengan mengambil ketenangan mereka selamanya. Aku mengangkat gelasku tinggi-tinggi, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa kini. Untuk ketenangan, kataku. Dan di atas puncak Jakarta, diiringi alunan lembut gerimis, sang ratu akhirnya benar-benar berdamai dengan badainya.